warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Salsabila dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban mengenai beberapa pertanyaan dalam mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Filsafat Ekonomi Islam itu merupakan kajian yang membahas dasar-dasar pemikiran, nilai, dan tujuan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Ilmu ini tidak hanya membahas bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pemaparan ini, saya akan menjelaskan pandangan saya mengenai perbankan syariah, pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam, konsep rasionalitas dan etika ekonomi Islam, hubungan antara positif ekonomik dan normatif ekonomik, serta hubungan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertanyaan pertama. Pertama, mengenai anggapan bahwa bank syariah tidak sesuai dengan syariat. Menurut saya, bank syariah pada dasarnya itu sudah beroperasi sesuai prinsip Islam karena menghindari riba dan menggunakan akad yang sesuai syariat. Selain itu, kegiatan bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jika masih ada kekurangan dalam praktiknya, maka yang perlu diperbaiki itu adalah pelaksanaannya, bukan konsep bank syariahnya. Dan untuk yang kedua, pentingnya filsafat dalam perbankan syariah. Filsafat membantu kita berpikir kritis, memahami tujuan ekonomi Islam. Dengan mempelajari filsafat, kita tidak hanya mengetahui cara kerja bank syariah, tetapi juga memahami nilai keadilan, etika, dan kemaslahatan yang menjadi dasarnya. Dan untuk yang ketiga, mengenai rasionalitas dan etika ekonomi Islam. Dalam Islam, keputusan ekonomi harus rasional dan menguntungkan, tetapi tetap sesuai dengan syariat. Selain mencari keuntungan, seorang muslim juga harus memperhatikan kejujuran, amanah, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang keempat, tentang positif ekonomi dan normatif ekonomi. Menurut saya, ekonomi Islam mencakup keduanya. Positif ekonomi digunakan untuk memahami kondisi ekonomi yang terjadi, sedangkan normatif ekonomi digunakan untuk memberikan pedoman tentang bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan sesuai nilai Islam. Namun, ekonomi Islam ini lebih dekat dengan normatif economics karena berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, itu apakah ekonomi Islam selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Jawabannya tidak. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ekonomi Islam ini memiliki batasan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, teori ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah masih dapat digunakan. Terus untuk kesimpulannya dari pembahasan yang tadi telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tapi juga mengutamakan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Perbankan syariah ini hadir sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan ekonomi modern. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa perbankan syariah, kita perlu memahami tidak hanya praktiknya, tetapi juga landasan filosofi yang menjadi dasar pengembangannya agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai syariat Islam. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.